Shalom saudara, selamat malam. Kembali kita berjumpa di Mesbah Doa pada hari ini. Dan sama-sama kita mau satukan hati untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan. Dan mari apapun yang menjadi keadaan saudara hari ini, mari sama-sama kita fokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Kita arahkan hati kita dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan mari sama-sama kita bersatu di dalam doa, pujian, dan penyembahan pada malam hari ini. Yuk, sebelum sama-sama kita memuji menyembah Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat hari ini, hari yang dijadikan Tuhan buat setiap kami. Kami boleh ada dan datang di dalam hadirat Tuhan untuk kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami, memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan hadirat Tuhan dalam setiap hati kami, dalam setiap kehidupan kami dan keluarga kami semua. Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu hari ini. Kami mau memuji menyembah-Mu. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Kami mau satukan hati kami untuk kami menyembah Tuhan. Mari saudara kita angkat tangan kita sembah Tuhan. Oh rararamaya syanda rararamaya rararamaya. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah kami Tuhan. Oh ramaka syanda rararamaya rararamaya ramaya syanda. Yesus, Yesus, kami datang padamu Bapa, membawa hidup kami, segala yang ada pada kami persembahkan kepadamu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat berkat dan kemurahan-Mu atas kami Tuhan. Kami rindu datang kepadamu. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang kepadamu. Kami mau bawa hidup kami. Kami bawa kerinduan kami untuk kami berjumpa dengan Tuhan. Mari katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku.
ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari katakan dari awal, ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuh, sekali lagi katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan kami indah di hadapan-Mu, bentuk hati kami. Uriara lamaya syadarara lamaya lamaya. Kami datang di hadirat-Mu, kami datang menyembah-Mu ya Aba, ya Tuhan. Ramaya syandana ramaya syandana ramaya. Uriara lamaya syandana ramaya ramaya. Kami menyembah, kami memuji. Uriara lamaya syandana ramaya ramaya. Kami taat dan setia padamu. Syara lamaya ramaya ramaya. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Uriana masyata ramaya ramaya.
Terima kasih Yesus, ubah hati kami menjadi seperti-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Bentuklah hati kami, pulihkan hati kami, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan hati kami, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Biar kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan.
bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kami sembah Engkau, Tuhan. Pulihkan hati kami dengan kasih-Mu, murnikan hati kami di hadapan-Mu. Bentuk kami menjadi seperti-Mu. Ubah hati kami, lembutkan hati yang keras. Oh, Ramaya Ralamaya Syandara Lamaya, jamah hati kami dengan kasih-Mu yang mengalir, memenuhi setiap kami. Oh, Ramaya Ralamaya Syandara Lamaya Syandara Lamaya, Ya Ralamaya Syandara Lamaya Ralamaya, Shigara Lamaya Ralamaya Syandara Lamaya. Ubah hati kami, bentuk hati kami jadi kudus berkenan bagi-Mu, ya Bapa. Syaralalamaya ralamaya 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 syaralalalalalalala. Oh Yesus, Yesus, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bentuk hati kami, lembutkan hati kami, jauhkan kami dari hati yang keras. Biarlah Tuhan hari ini Engkau bekerja, menjamah hati kami dengan kasih-Mu, memulihkan kami dengan kuasa kasih-Mu, memenuhi setiap kami.
Biarlah hari ini Tuhan, kami dimurnikan, kami dibentuk menjadi serupa dengan gambaran Tuhan kami Yesus. Kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Biar kami disucikan dan dikuduskan, bebas dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah hari ini hadirat-Mu menjumpai setiap kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Dan bicaralah ya Tuhan di tengah-tengah kami pada hari ini. Kami buka hati dan telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu berbicara pada setiap kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saya berikan tema malam hari ini adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini bukan berarti bahwa Tuhan itu adalah sosok pribadi yang menakutkan. Takut akan Tuhan juga bukan berarti Tuhan adalah sosok yang suka menghukum, menghakimi, dan memberikan punishment, memberikan hukuman kepada setiap orang. Tapi kita belajar bahwa takut akan Tuhan itu adalah ada muncul dari rasa hati kita karena kita mengasihi Tuhan, kita menghormati kehadirannya dalam kehidupan kita, dan kita menghargai setiap waktu kita, lewat hidup kita, menghargai kebaikan Tuhan. Yuk sama-sama kita belajar apa sih arti dari takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Yang pertama, takut akan Tuhan itu adalah rasa hormat yang mendalam. Rasa hormat ini muncul di dalam hati kita. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu mengingat di dalam hatinya ada Tuhan yang selalu berada di dekatnya. Ada Tuhan yang hadir di dekatnya. Orang yang takut akan Tuhan selalu menyadari bahwa Tuhan itu beserta di dalam kehidupannya. Tuhan yang selalu memberikan tuntunan dan arahan dalam kehidupannya. Yuk kita lihat di dalam Mazmur pasal 25 ayatnya yang ke-12. Boleh dibacakan Mazmur pasal 25 ayatnya yang ke-12. Mazmur 25 ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudara, orang yang takut akan Tuhan, dia akan diberikan arahan sama Tuhan. Kemana jalan yang harus dia pilih, kemana jalan yang dia harus tempuh. Nah saudara, orang yang takut akan Tuhan memiliki ciri dia juga akan mengalami pertumbuhan dalam pengenalan akan Allah. Orang yang takut akan Tuhan akan semakin bertumbuh mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Jangan hanya kita mengenal Tuhan, tapi kita juga belajar untuk kita dikenal oleh Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu dikenal oleh Tuhan. Coba dibacakan di dalam Amsal pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Amsal pasal 2 ayatnya yang kelima. Amsal 2 ayat 5, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Iya, orang yang takut akan Tuhan akan mengalami pertumbuhan di dalam pengenalan akan Allah. Dan orang yang takut akan Tuhan, dia akan ingin selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab ia hidup dalam visinya Tuhan dan bukan ambisinya. Orang yang mengenal dan takut akan Tuhan, dia akan selalu ingin melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal 25 ayatnya yang ke-14. Ini apa yang Tuhan nyatakan kepada orang yang takut akan Tuhan. Mazmur pasal 25 ayat 14. Tuhan
bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara lihat ya, orang yang takut akan Tuhan akan diberitahukan rahasia oleh Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan, dia akan mendapatkan visi dari Tuhan. Dia akan melihat rencana Tuhan dalam hidupnya. Bukan ambisinya, tapi visi dari Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan juga adalah memahami kebebasan yang sejati di dalam dirinya. Semua orang pasti suka yang namanya kebebasan. Orang mau menginginkan kebebasan dalam kehidupannya. Anak muda juga menginginkan kebebasan dalam hidupnya. Ya, ia nggak suka diatur-atur. Dia pingin bebas melakukan apa yang dia mau. Tapi sebenarnya kenapa setiap orang menginginkan kebebasan? Ya, ingin lepas dari kontrol. Tapi sebenarnya kalau kita diciptakan oleh Tuhan, maka keinginan untuk bebas itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Jadi Tuhan menciptakan kita sudah built-in keinginan untuk bebas itu di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan yang menyatakan dan Tuhan yang menaruh rasa ingin bebas itu di dalam hidup kita. Dan orang yang takut akan Tuhan itu akan memahami kebebasan yang sejati di dalam dirinya. Orang yang takut akan Tuhan akan sadar sepenuhnya batasan-batasan yang ditetapkan bagi dirinya sendiri. Buat orang yang takut akan Tuhan, udah tidak menjadi sebuah masalah antara ini boleh dilakukan, itu tidak boleh dilakukan. Dia sudah bukan lagi memisahkan antara do sama don't, ya, yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Karena buat dia adalah orang yang takut akan Tuhan mengerti dengan benar why-nya, mengapa. Dia tahu alasannya kenapa dia tidak melakukan hal ini dan dia melakukan hal itu. Orang yang takut akan Tuhan, dia memiliki kebebasan dan dia mengetahui, ya, memahami batasan-batasan di dalam kehidupannya. Dan dia tetapkan sendiri. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan melihat dan memandang jauh ke depan. Jadi karena dia mengetahui why-nya, makanya dia bisa melihat jauh ke depan. Dan orang yang takut akan Tuhan, dia akan jujur dengan dirinya sendiri. Dia memiliki kerendahan hati. Orang yang takut akan Tuhan tidak mencari perkenanan manusia. Saudara, orang yang takut akan Tuhan tidak mencari perkenanan manusia. Dia tidak mencari persetujuan dari orang lain. Dia tidak mencari validasi dari orang lain. Hidupnya enggak didasarkan dari persetujuan orang lain. Tetapi dia mencari perkenanan Allah, bukan mencari perkenanan manusia. Saudara perhatikan ya, orang yang takut akan Tuhan tidak ingin mendengar apa yang dia inginkan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan ingin mendengar apa yang harus dia dengarkan. Saya ulangi lagi ya, satu statement ini. Orang yang takut akan Tuhan tidak ingin mendengar apa yang dia ingin dengarkan. Tapi orang yang takut akan Tuhan ingin mendengar apa yang harus dia dengarkan. Jadi saudara, yuk kita sama-sama memahami apa arti takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan selalu hidup dalam self-awareness yang kuat. Dia punya self-awareness yang kuat dan tidak mengalami area blind spot. Dia nggak mengalami satu area yang namanya blind spot, titik buta, tanpa disadari. Ya, orang yang takut akan Tuhan memiliki kesadaran diri yang sangat kuat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengembangkan takut akan Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, sekarang bagaimana caranya? Tadi kita udah belajar apa sih takut akan Tuhan itu dan bagaimana ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan.
sekarang kita belajar bagaimana kita mengembangkan takut akan Tuhan. Takut dan hormat akan Tuhan itu sebuah proses, saudara. Tidak bisa terjadi dalam sekaligus, instan, tapi itu sebuah proses yang terjadi dalam kehidupan seseorang, dalam dia mengikut Tuhan, dan dalam dia mengiring menjadi pengikut Yesus. Jadi, ini ada suatu proses yang terus-menerus kontinu terjadi dalam kehidupan setiap anak Tuhan yang ingin untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, yang pertama, kita bisa melakukan apa untuk mengembangkan takut akan Tuhan dalam hidup kita? Kita perlu mengembangkan keterhubungan kita dengan Tuhan melalui apa? Melalui firman, doa, pujian, dan penyembahan. Jadi, untuk kita mengembangkan rasa takut kita akan Tuhan, kita belajar untuk membangun dan mengembangkan hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, dan juga di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu membangun hidup kita untuk kita belajar terus-menerus membaca firman Tuhan. Ya, kita perlu belajar untuk memuji, menyembah Tuhan, dan berdoa secara pribadi. Ini kita harus kembangkan, saudara. Nggak bisa ini dalam satu waktu terjadi. Tapi kita perlu belajar, perlu proses, perlu ketekunan, ya, perlu keuletan, dan untuk kita melakukannya perlu juga disiplin dan kerajinan dalam kehidupan kita. Jadi, kita akan terus mengembangkan keterhubungan kita dengan Tuhan. Makin lama, kita akan mengalami kepekaan di dalam roh kita untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Kita akan mengalami kepekaan pada waktu kita membaca firman Tuhan. Lalu yang kedua, untuk mengembangkan takut akan Tuhan, kita juga perlu menjaga atau memelihara kesadaran akan kehadiran Tuhan. Kita perlu memelihara dan menjaga kesadaran kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, kehadiran Tuhan nggak cuma hanya pada waktu kita beribadah. Kehadiran Tuhan nggak cuma pada waktu kita berdoa, memuji menyembah Tuhan. Kehadiran Tuhan nggak cuma hanya di mezbah doa pada malam hari ini. Kita sama-sama dengarkan, kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Nggak cuma itu saja, tapi untuk kita merawat dan menjaga kesadaran kita akan kehadiran Tuhan, itu kita harus kembangkan di dalam setiap apapun kegiatan kita, aktivitas kita. Kembangkan kesadaran akan hadirat Tuhan sehingga roh kita akan semakin peka dengan kehadiran Tuhan dalam aktivitas kita sehari-hari yang biasa kita kerjakan, kita lakukan. Jadi, libatkanlah Tuhan di dalam keseharian Anda. Libatkanlah kehadiran Tuhan di dalam keseharian aktivitas kita semua. Kalau saudara makan, saudara bisa mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan, bisa makan. Ada banyak orang nggak bisa makan, saudara. Jadi kalau sudah bisa makan sampai hari ini, sudah bisa mengucap syukur sama Tuhan, sudah bisa membeli makanan hari ini, sudah bisa mengucap syukur sama Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan. Dengan itu kita bisa membangun kesadaran kita akan kehadiran Tuhan. Saat kita di dalam perjalanan, misalnya, kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa merenungkan kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga pada waktu kita bekerja misalnya, kita bisa mengajak Tuhan bermitra di dalam pekerjaan kita. Mungkin kita mengalami kebuntuan di dalam usaha kita. Kita mengalami satu hal yang mentok rasanya dalam pekerjaan kita. Atau kalau yang studi, yang belajar, rasa-rasanya pelajarannya mentok, nggak bisa dimengerti. Kita belajar untuk melibatkan Tuhan, berpartner dengan Tuhan. Jadikan Tuhan rekan di dalam setiap aktivitas kita.
maka Tuhan akan berikan hikmat. Ya. Lalu mungkin kalau sekarang nih lagi mau musim liburan, anak sekolah udah selesai liburan, kenaikan kelas, pada waktu saudara pergi berlibur, saudara bisa menikmati karya Tuhan. Dan dari alam yang saudara lihat, saudara bisa mengagumi kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Dan Anda juga belajar untuk menjaga, merawat kelestarian alam dengan tidak buang sampah sembarangan. Saudara bisa melakukan hal-hal itu bukan untuk hanya menjaga kebersihan saja, tapi saudara juga belajar untuk merawat alam ini yang Tuhan sudah ciptakan dalam kehidupan kita. Atau mungkin saat ada orang yang menjengkelkan hati saudara. Mungkin saudara sangat jengkel, sangat marah, kesel dibuatnya. Saudara bisa belajar untuk memahami cara pandang Tuhan atas orang itu. Bisa belajar tetap menghargai, tidak merendahkan orang itu. Saudara, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kita bisa belajar untuk menjaga kesadaran kita akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi dengan ini kita melakukannya menjadi proses bukan hanya 1 hari, 2 hari, tapi sesuatu yang terus kita kembangkan dan belajar terus-menerus. Maka takut akan Tuhan dalam kehidupan kita itu akan mulai terbangun. Nah, yang ketiga, yang kita bisa belajar untuk mengembangkan takut akan Tuhan, kita melakukan kebenaran dan prinsip firman Tuhan yang sudah kita pahami, saudara. Kita belajar melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita sudah mengerti, kita sudah mendengarnya, kita membacanya, kita pahami, kita perlu belajar untuk melakukan. Kita perlu belajar untuk menerapkan dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk mengimplementasi dalam kehidupan kita. Dengan melakukan kebenaran firman Tuhan dan prinsip-prinsipnya, maka kita akan semakin memahami boundaries dalam hidup kita. Kita akan semakin memahami batasan-batasan dalam kehidupan kita. Batasan bukan karena firman Tuhan yang mengatakannya, tapi kita memahami mengapa kita melakukan hal itu. Jadi kita tahu why-nya. Jadi kita akan semakin tajam di dalam membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yuk kita lihat di dalam Roma, kita baca kitab Roma, pasalnya yang ke-12, ayat 1-2. Roma 12, ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara, pada waktu kita belajar melakukan kebenaran firman Tuhan, kita membuat tubuh kita mempersembahkan, ya, menjadi korban persembahan yang berkenan kepada Tuhan, menjadi korban yang hidup, ya, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita lewat tubuh kita jasmani, kita melakukan kebenaran dan prinsip firman Tuhan menjadi korban persembahan. Artinya pada waktu kita melakukan ini, kita sedang mengalahkan ego kita. Kita sedang mengalahkan kedagingan kita. Kita sedang menundukkan, ya, hawa nafsu kita. Jadi pada waktu kita belajar melakukan kebenaran dan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hidup kita, kita sedang change mindset kita. Kita sedang mengubah pola pikir kita. Sehingga kita semakin tajam membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Jadi pada waktu kita mengembangkan hal ini, kita nggak perlu lagi membedakan mana yang boleh, mana yang nggak boleh.
Tapi kita sudah tahu, kita sudah bisa memilih yang terbaik dalam hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi, pada waktu kita belajar melakukan kebenaran firman Tuhan dan prinsip-prinsip firman Tuhan, kita juga akan menjadi tidak berkompromi. Sehingga posisi kita nggak ada di dalam gray area. Kadang ada orang yang berusaha untuk berkompromi antara kebenaran dan cara-cara dunia. Mereka mencoba mencari celahnya. Nah, ini yang dinamakan hidupnya ada di dalam area abu-abu, gray area. Ya. Dalam bisnis, orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan bermain-main di gray area. Saudara, orang yang suka bermain di gray area, itu tidak akan menyadari bahwa dirinya sudah jauh menyimpang dari kebenaran. Saudara, bahaya. Orang yang ada di dalam gray area, yang hidupnya selalu ada di dalam gray area, dia nggak akan menyadari bahwa dia sudah jauh menyimpang dari kebenaran. Saat dia sadar, penyesalan yang terjadi. Saudara bisa membangun kehidupan yang kuat dan set apart dari sistem-sistem dunia dan cara-cara dunia yang berdosa. Kalau kita nggak ada di dalam posisi area abu-abu. Biarlah hari ini, saudara, kita semua mau kita hidup di dalam terang, kita melakukan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, kita jaga hidup kita lakukan untuk kita mengembangkan rasa takut akan Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang keempat nih sekarang. Ya. Bagaimana untuk kita mengembangkan rasa takut akan Tuhan? Ini penting sekali, saudara. Kalau ini tadi sifatnya adalah pribadi. Yang ini sifatnya secara bersama-sama. Milikilah komunitas yang aman dan mendukung. Saudara nggak bisa hidup sendiri, kita semua nggak bisa hidup sendiri. Kita semua perlu yang namanya komunitas. Milikilah komunitas yang aman dan mendukung Anda. Kalau saudara punya visi yang jelas dari Tuhan, pastikan saudara ada di dalam komunitas yang mendukung visi Anda ke depan. Kalau di sini ada anak-anak sekolah, anak-anak remaja, mahasiswa, engkau punya cita-cita, engkau punya jauh pandangan ke depan atas hidupmu, engkau memiliki visi dan goal, ingat, komunitas yang aman dan mendukung, itu penting sekali. Miliki komunitas yang mendukung visi cita-cita Anda, mimpi Anda. Itu yang akan membuat Anda semakin maju. Komunitas yang aman terdiri dari orang yang menjaga hidup Anda saat Anda mengalami penyimpangan dan kejatuhan. Saudara, komunitas yang aman itu adalah orang-orang yang menjaga hidup Anda. Saat Anda mengalami penyimpangan, itu orang-orang itulah yang akan menjaga kehidupan Anda. Saat Anda mengalami kejatuhan, orang-orang itulah yang akan mendukung Anda. Mereka ini adalah orang-orang yang ditaruh Tuhan menjadi brother keeper, penjaga saudaranya. Untuk mengingatkan apa? Untuk mengingatkan Anda sendiri. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang punya kapasitas untuk menjaga Anda. Saat Anda mulai menyimpang, dia bisa menegur. Orang-orang ini adalah orang-orang yang Anda izinkan untuk mengingatkan Anda, memberi nasihat pada waktu saudara jatuh dalam dosa. Orang-orang ini adalah orang-orang yang disebut namanya safe person. Jadi, safe person nggak banyak. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang di mana Anda bisa mencurahkan hati Anda kepada dia, dan orang-orang ini memberikan dukungan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang siap menolong Anda
siap mengarahkan Anda untuk mencapai cita-cita Anda, mencapai destiny Anda. Mereka ini adalah orang yang memiliki kapasitas untuk menasihati Anda. Ingat saudara, orang yang takut akan Tuhan tidak ingin mendengar apa yang dia inginkan. Tapi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang ingin mendengar apa yang harus dia dengarkan. Jadi, komunitas yang aman dan mendukung orang-orang ini adalah mereka yang berjaga-jaga saat Anda mengalami blind spot. Jadi, saat Anda ada di gray area, orang-orang ini yang akan mengingatkan Anda. Orang-orang ini yang berhak menegur Anda. Jadi, saudara, ini adalah orang-orang di mana Anda memiliki pertanggungjawaban atas hidup Anda. Orang-orang ini adalah orang-orang yang saudara izinkan untuk saudara mempertanggungjawabkan kehidupan Anda kepada mereka. Supaya apa? Supaya saudara kalau mulai menyimpang, itu ada orang-orang yang mengingatkan. Makanya sudah perlu komunitas yang aman, komunitas yang mendukung. Saudara, kalau ada kelompok sel, ada di dalam kelompok sel, saudara jadikan kelompok sel ini sebagai komunitas yang aman dan mendukung setiap orang-orang yang ada di dalamnya. Orang-orang yang safe person adalah orang-orang yang menolong Anda saat jatuh dan mengangkat Anda kembali tanpa judging, tanpa menghakimi, tanpa apalagi, tanpa menceritakan kepada pihak luar. Ini bukan orang-orang yang ember, saudara. Ya, jadi safe person adalah orang yang siap sedia menolong Anda saat saudara jatuh tanpa menghakimi. Tapi dia bisa menolong Anda dan mengangkat Anda, membawa Anda kembali ke jalan yang benar, dan mereka lebih fokus kepada solusi dari persoalan yang Anda hadapi. Saudara, dengan 4 hal di mana kita bisa mengembangkan rasa takut akan Tuhan, biarlah hari ini kita mau belajar untuk mengembangkannya. Kalau selama ini saudara belum merasa bisa menjadi safe person bagi teman atau sahabat saudara, ayo hari ini kita sama-sama murnikan hati kita, kita ubahkan, minta Tuhan mengubah hati kita, supaya kita bisa menjadi bejana yang murni, bejana yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hari ini biarlah kita belajar bahwa takut akan Tuhan itu bukanlah sebuah simsalabim, abrakadabra, tapi ada sebuah proses yang terus berlangsung dalam kehidupan kita sampai kita dipanggil Tuhan. Jadi yuk sama-sama kita mengembangkan rasa takut kita akan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, apapun aktivitas kita. Saudara, dari 4 tadi yang kita bangun, ayo sama-sama 4 poin yang kita dengar dan kita belajari bersama-sama, mulai kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya akan senang sekali jika saudara bisa mengerjakan dan melakukan ini dalam kehidupan saudara sehari-hari, baik di sekolah, di kampus, di kantor, di dalam pelayanan, di dalam organisasi, apapun saudara yang saudara kerjakan. Saya percaya Tuhan akan memakai kita menjadi bejananya yang untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita akan berdoa, dan kita akan mendoakan setiap saudara-saudara yang memerlukan bantuan doa. Namun sebelumnya kita menghadap Tuhan, kita nyanyikan, ubah hatiku Tuhan, menjadi seperti-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar
menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari nyanyikan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Katakan sekali lagi, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Biar hari ini hati kami diubahkan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Yes. Biarlah hati kami dibentuk, dikuduskan dan disucikan. Biarlah kasih-Mu memulihkan hati kami. Kalau ada hati kami yang terluka, hati kami yang masih menyimpan segala kepahitan, kekecewaan, kesedihan yang luar biasa. Oh Tuhan Yesus, hati yang masih menyimpan rasa bersalah yang mendalam, kami berdoa Tuhan pulihkan, sucikan, kuduskan. Biar hati-Mu Tuhan turun buat setiap hati kami, sehingga cara pandang kami diubahkan oleh Tuhan, menjadi seperti cara pandang Tuhan. Kami terus Tuhan membangun kesadaran diri dalam kehidupan kami, untuk kami takut akan Tuhan, bukan karena sebuah kewajiban kami untuk kami lakukan ini, tapi karena kami memiliki hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami menghormati Tuhan, kami menghargai Tuhan dalam setiap waktu kehidupan kami. Kalau kami ada, boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, dan kami menghargai keadaan kami hari-hari ini. Apapun situasi yang kami alami, persoalan, masalah yang kami hadapi, biar kami boleh menyadari bahwa Tuhan menyertai setiap kami. Tuhan gak membiarkan kami sendirian. Biarlah kami boleh terus mengembangkan rasa takut akan Tuhan di dalam hidup kami, karena kami menghormati Yesus, kami menghormati Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari tuntun kami, pimpin kami, karena kami tahu pada waktu kami belajar untuk kami sadar akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, maka kami akan diarahkan Tuhan, kami akan dibimbing Tuhan. Tuhan akan memimpin kami menuju pada visi yang Tuhan tetapkan buat hidup kami. Kami semakin jelas melihat jalan-jalan kami ke depan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Kau memberkati setiap jemaat-Mu, mereka yang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Baik di dalam sakit penyakit, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan pulihkan mereka. Setiap apapun jenis penyakitnya, penyakit-penyakit yang ada di dalam organ-organ tubuh yang ada, penyakit-penyakit yang ada di dalam sel-sel, syaraf-syaraf dan pembuluh darah. Ora makasyandara matakarala patakarala parala bayarala basyandarala. Setiap tulang-tulang, otot-otot Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan-Mu sempurna terjadi. Yehova Rafa, Allah kami yang menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap penyakit umat-Mu ya Tuhan. Ora makasyandara matakarala basyandara patakarala 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 paralaba. Setiap syaraf, setiap otot, setiap organ-organ tubuh, ramakas disembuhkan, dipulihkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan-Mu mengalir Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang mengalami patah semangat. Jiwa-jiwa yang mengalami depresi, stres dalam tekanan. Hari ini Tuhan biarlah kasih-Mu yang sempurna memulihkan. Ramakasyandara matakarala patakarala parala parala marala patakarala patakarala parala. Setiap mental yang terganggu, panic attack apapun juga, anxiety, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh ketakutan kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan roh damai sejahtera, Roh Kudus-Mu yang memerdekakan setiap jiwa-jiwa yang mengalami depresi. Ramakasyandara matakarala patakarala di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kesembuhan-Mu terjadi. Setiap pergumulan di dalam bisnis pekerjaan Tuhan untuk anak-anak-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau membuka pintu-pintu berkat, Engkau membuka pintu-pintu jalan keluar buat setiap mereka. Tuhan turut campur tangan di dalam setiap bisnis, usaha, pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Tidak ada yang mengalami krisis, tidak ada yang mengalami kebangkrutan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan curahkan berkat-Mu atas setiap kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Untuk masalah-masalah di dalam keluarga, kami berdoa Tuhan. Ramakasyanda matakarama rabaya takaralabaya. Sikabata karalamata karalabaya ralabaya ralabaya rala. Sikaramata karalabata karalabaya. Hubungan-hubungan yang retak, hubungan-hubungan yang rusak, Ramakasyanda mata karalabaralaba dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu memulihkan, Kasih-Mu menjamah. Ramakasyanda mata karalabata kara. Setiap trauma, setiap apapun juga, Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, setiap keluarga memiliki hubungan yang harmonis, hubungan yang saling mengasihi, hubungan yang saling memberkati, hubungan yang penuh dengan sukacita di dalam setiap rumah tangga, kehidupan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka yang sedang bergumul dengan keturunan ilahi, Tuhan juga bukakan. Tuhan bukakan, Tuhan bukakan setiap rahim-rahim yang tertutup di dalam nama Yesus. Tuhan berikan keturunan ilahi kepada setiap keluarga-keluarga mereka yang merindukan keturunan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati juga anak-anak-Mu yang ada di dalam dunia pendidikan, sekolah, dalam kampus. Tuhan berkati mereka. Tuntun mereka Tuhan untuk mereka melihat visi, cita-cita mereka. Mereka mengejar setiap mimpi mereka bersama dengan Tuhan. Mereka dapat melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau yang menuntun mereka, menjaga mereka, menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh keberadaan setiap kami semua di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri mezbah doa hari ini. Kami mau angkat kedua tangan kami untuk kami menerima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus,
dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita semua mulai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di dalam Mezbah Doa berikutnya. Tuhan memberkati.